Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani waslul sakhimatal qalbi, amin. Kembali lagi bertemu dengan saya di channel Izul Sukses. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe jika dirasa bermanfaat. Dalam kesempatan ini kita mau belajar tentang si Surface FCC 001. Jadi kita mau belajar bagaimana cara membuat permukaan FCC dengan low index Miller yang 001 atau 001. Jadi sebelumnya ini, kalau kalian belum familiar tentang crystal structure, sebaiknya buka dulu tentang solid state physics di bukunya Kittel. Itu chapter 1. Kemudian sebelum kesini juga kita harus tahu tentang basic dari si crystal structure ini, yaitu belajar fisika kuantum. Jadi harus tahu at least teori tentang atom hidrogen yang secara kuantum diselesaikan secara eksak, secara manual melalui persamaan Schrödinger gitu. Jadi gambarannya itu paling sederhana itu, kalau kalau kita punya suatu benda, misalkan benda itu, saya bilang benda material itu suatu senyawa, unsur yang ada pada si tabel periodik unsur yang ada di kimia, dari helium sampai lupa, pokoknya sampai nomor atom 200-an gitu. Itu tuh namanya material. Jadi semua yang ada di dunia ini mungkin semuanya terdiri dari setiap unsur elemen yang ada di tabel periodik unsur. Jadi misalkan nih, kita punya material, misalkan materialnya ini baja atau aluminium atau platinum atau silver atau emas, atau yang penting dia metal gitu ya, misalkan metal. Jadi metal ini kalau kita deskripsikan secara atomiknya, dia tersusun atas susunan atom-atom. Atom itu kita mensimulasikannya, kalau dalam fisika komputasi dia kita mengasumsikan dia itu bulat gitu. Jadi bola-bola yang tersusun secara periodik, gitu namanya transisi metal. Nah, jadi di sini kita banyak sekali ada berbagai macam tentang variasi surface, tapi di sini saya mau ngebahas dulu tentang si surface FCC 001 dulu. Nah, sebelumnya kalau dalam FASP kita akan menggunakan yang namanya Poskar. Jadi Poskarnya itu bentuknya kayak gini lah. Biasanya kalau dalam Wikipedia FASP ataupun di internet, dia tidak menjelaskan itu angka-angka ini tuh sebenarnya dari mana gitu. Nah, di sini kita mau menginvestigasi itu dari mana sih sebenarnya. Sebelumnya kita ini dulu ya, visualisasikan menggunakan Vesta. Di sini Vesta saya. Let me check. Vesta Poskar. Sebelumnya kalau kita kan mau belajar FCC ya, jadi FCC itu phase center kubik, artinya kita mau melihat bulk si FCC-nya dulu. Kalau ini atom yang saya modelkan itu FCC dari si atom platinum. Ini bulknya, bulk. Jadi kumpulan atom kayak gini, bulk FCC platinum. Kemudian bagaimana si surface-nya? Surface-nya itu kita drag. Vestanya mana? Vesta ini surface 111. Kita repeat, misalkan 8
depan, kita repeat ke arah X dan Y 2 kali itu. Nah, toko nih. Nah ini. Nah di sini. Jadinya kayak gini. Ini surface-nya. Nah, kemudian bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terbentuk? Cut tomat ini. Apa ya namanya? Jangan ada thumbnailnya, gimana ya? Susah. Ih. Coba. Surface 1001. Nah, di sini tadi berarti kalau di postcard-nya kita melihat kalau ini postcard, ini baris pertama itu keterangan, kemudian ini merupakan fraction, artinya ini lattice vektor A, lattice vektor B, lattice vektor C, semua dikalikan dengan harga si fraksi ini 1. Kemudian ini nama elemen PT, nama elemen yang akan kita modelkan, kemudian jumlah atomnya ada berapa, kemudian ini keterangan dinamiknya, terus koordinat yang dipakai itu apa. Di sini pakainya kartesian, dan harga-harga ini tuh posisi-posisi atom di lattice vektor ini. Nah, itu angka-angka ini dari mana? Kalau dalam FastWiki, kalau di tutorial tuh langsung ada ini gitu. Tapi kita sebagai kita sebagai yang pernah belajar tentang solid state physics, tentunya harus tahu bagaimana angka ini didapatkan. Nah, di sini kita mau belajar nih. Tadi kan kalau surface 001 dia ini ya indeksnya. Kalau kita lihat di Vesta, misalkan ini FCC, berarti kalau kita ke edit, kemudian lattice plane, kemudian new, terus 100 atau 01 sama aja. Bukan sama aja sih, satu keluarga. Itu tuh gimana? Ternyata ini bidang atau surface yang akan kita bikin. Jadi nanti semua atom ini dibuang, tinggal harga ini. Itu surface FCC. Jadi kayak gini. Kalau kita perbanyak atau kita repeat ke arah misalkan 3 gini. Kita repeat berarti kita buang. Jadi kita mau ngebikin surface-nya gini. Nah, misalkan. Jadi ini satu layer atom, bentuknya kayak gini, repeatnya kayak gitu. Terus kalau untuk FCC yang 100, nah kita udah repeat, ternyata bentuknya kayak gini guys. Jadi 1, 2, 3. Nah, ini yang namanya primitive unit cell. Itu dari mana? Kita definisikan di sininya ya. Nah, kita gambarkan ini surface 001. Nah, di sini kita akan bagi. Misalkan kita tentukan sumbu X ke bawah sini. Sumbu X itu ke sini. Kalau dalam gambar, mana? Ya. Ini sih hilang guys. Kita ulangi lagi. Mana? Nah, ini. Kembali lagi ya. Kalau ini sumbu X-nya katakanlah ke arah bawah, sumbu X-nya ke arah sana kanan saya. Nah, di sini
kita mau cari mana sih yang unit cell-nya gitu. Kalau unit cell itu yang paling utama itu primitive unit cell. Nah, primitive unit cell ini kita ambil yang paling primitif, artinya paling kecil gitu. Jadi ini yang warna orange dari lattice vector A, kemudian lattice vector B. Kalau ini konvensional unit cell, tapi yang akan kita bahas adalah primitive unit cell dari FCC 001. Jadi A dan B. Nah, terus bagaimana cara menentukannya gitu ya. Kita lihat dulu. Tadinya kita kan punya satu layer FCC ya. Kita tahu harga dari jarak dari atom yang di sini sama di sini tuh sebesar lattice konstan, yaitu A gitu. Kalau setengahnya berarti kalau dia diletakkan di tengah berarti dia ada di harga setengahnya. Nah, kembali lagi gitu, berarti panjang lattice vektor A dan lattice vektor B, kemudian lattice vektor C itu yang ke arah kita, yang tadi C itu mengarah ke kita ya. Jadi ada vakum. Nah, di sini ada vakum nih. Ini bilangnya surface-nya di sini, terus vakumnya sekitar sini panjangnya. Gitu. Jadi kita mau cari yang A di lattice vektor A, B dan C di Poskar yang tadi nih, harga ini lattice vektor A, lattice vektor B, lattice vektor C. Nah, jadi lattice vektor A di sini kan misalkan ini atom yang pertama. Jadi A itu kalau diproyeksikan, kalau vektor kan terdiri dari jumlah komponen ya. Lattice vektor A berarti penjumlahan dari A ke arah X ditambah A ke arah Y. Ini bukan B ya, sorry, ini A. Jadi A ke arah X itu harga vektor ini. Berarti kalau ini diagonal bidang, berarti harga setengah diagonal bidang itu A per 2 akar 2. Karena dari atom ini ke harga ini, atom ini sama dengan A. Jadi setengah diagonal bidangnya itu A per 2 akar 2. Kemudian diproyeksikan ke sumbu X. Jadi kalau vektor kan kalau yang komponen X dia cos ya. Cosnya berapa? Tentunya 45 karena ini sudutnya 90. Nah, berarti cos 45. Kemudian yang A ke arah Y berarti A per 2 akar 2 sin 45. Itu ini di sini A vektor lattice A itu, lattice vektor A itu AX plus AY sama dengan A per 2 akar 2 cos 45 ke arah X A plus A per 2 akar 2 sin 45 ke arah Y. Kemudian tinggal diselesaikan, cos 45 itu setengah akar 2, kemudian sin 45 setengah akar 2 juga. Nah, A jadi disederhanakan berarti A per 2 ke arah X, A per 2 ke arah Y. Itu untuk lattice vektor A. Nah, di sini ada A per 2, A per 2. Arah C-nya 0 berarti. Lah ini A0 ini kita gunakan karena kita menggunakan sampel PT FCC dengan lattice konstannya 3,92 angstrom. Jadi di sini 3,92 angstrom dibagi 2 harganya 1,96 gitu. Ini juga sama 1,96 terus ini 0 gitu. Itu untuk A. Kemudian yang B. Yang B itu sama B ke arah. Kalau kita lihat lagi tadi referensinya kita ke arah ke sini ke X positif, ke sini Y positif. Berarti kalau ke sana dia mengarah X negatif. Berarti kalau B diproyeksikan dia B-nya itu ke arah X negatif. BX negatif BX ditambah B ke arah komponen Y gitu. Berarti ini mana? Negatif BX ditambah B ke arah Y. Jadi negatif harga lah besar vektor B itu sama dengan vektor A, yaitu A per 2 akar 2. Ini A sama A0 itu sama ya, jadi lattice konstan. Kemudian tinggal diselesaikan lagi, yang ke komponen X itu merupakan cosinus, yang komponen B itu merupakan sinus, biasa ya matematika. Jadi ini harga lattice konstan
B. Berarti negatif A per 2 berarti nanti ditaruh di postcardnya. Negatif A per 2 berarti 3,92 dibagi dengan 2 dikalikan akar 2. Enggak. A per 2 berarti negatif 392 dibagi 2 sama dengan negatif 1,96. Nah, ini udah tahu ya, berarti kalau dalam postcard angka-angka ini lattice vektornya itu dapat dari mana. Kemudian yang C itu berarti C X ditambah CY ditambah CZ. Karena ini mau dibikin vakum, maka harga dari si Z-nya, C-nya itu kita tambahkan vakumnya. Berarti karena di sini nilai vakum yang kita gunakan 10 angstrom. Jadi nanti harga lattice vektor C itu C plus 2A. Artinya C itu 10. Kita misalkan mau bikin 10, berarti 2 ditambah dengan 2A. 2A berarti 2 kali 3,92 angstrom. 10 ditambah sekitar 10 tambah 7 berarti 17-an. Nah, 17-an ini berarti. Nah, itu kenapa ini 2A gitu? Karena kita lihat nih 2A. Kita kan mau bikin 5 layer ya. Di sini ada PT 5 layer gitu. Kita mau bikin, terserah, kalau mau bikin 6 layer berarti berapa kalinya A gitu. Kalau 5 layer berarti kita lihat di ininya berarti 1 2 3 4 5. Artinya harga dari sini ke sini kan A. Harga dari sini ke sini juga A. Berarti dari sini ke sini ada 2A. 2A itu si tebal layernya. Kemudian vakumnya, kita mau bikin vakum itu dihitung dari permukaan teratas. Jadi vakum ini dari sini ke sini harganya 10 angstrom. Insyaallah. Desone, ini kan 10 angstrom. Oke, gitu. Kemudian yang terakhir bagian dari posisi masing-masing atomnya itu, angka-angka ini didapat dari mana gitu ya. Kayak yang pertama misalkan ini layer terbawah, misalkan atom 1 itu kita jadikan patokan yang harganya itu kita taruhlah ini kita taruhlah harga 0000 gitu. Berarti X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya juga 0. Jadi di sini di postcardnya di postcardnya itu ini ya 000 gitu. Tapi ini kenapa ini ya? Mati nih. Beda layer guys. Jadi ini saya ngambil atom yang kedua langsung. Anyway, kalau untuk misalkan tadi berarti atom pertama itu 000, berarti atom kedua misalkan kalau ini layer pertama itu atom 0000, berarti layer keduanya tuh harga dari ini kan. Nah, di sini berarti layer keduanya tuh atom yang ketiga ini, atom yang di antara pojoknya loh. FCC kan phase center kubik ya, jadi atom yang di tengah-tengah. Nah, tingginya dari bidang ini itu kan H, misalkan bisa dicari dengan rumus Pythagoras biasa ya. H itu berarti A per 2 akar 2 dikuadratkan terus di akar ya, terus dikurangi miring, dikurangi ininya yang tegak, nanti dapat H, harganya A per 2. Nah, di sini A per 2 itu bilangnya interlayer distance, artinya jadi harga ketinggian ini dari sini ke sini sama, dari sini ke sini tuh setiapnya sama. Jadi dari bidang layer pertama ke layer kedua itu tingginya itu ke arah C-nya itu sama, A per 2. Nanti kita akan bahas bagaimana dapat ini. Kalau ini kan gampang kalau Pythagoras, tapi kalau misalkan kita udah ke surface 110, 111, atau ke Miller index yang lebih tinggi, dia akan
membutuhkan perhitungan vektor. Nah, ini yang paling sederhana dulu. Untuk itu kemudian atom yang kedua itu harganya ini berarti ini harus pakai Vesta sih. Gimana ya? Ini sih atom, berarti ini misalkan ini kita mau bikin kan ya, ini layer pertama, berarti ketinggiannya itu C nya itu 0 ya, nih 0, Z nya itu Z nya 0. Terus yang layer kedua berarti atom ini berarti tingginya itu yang tadi interlayer distance A/2. Kalau yang ketiga berarti tingginya itu A gitu, dari dasar ke sini A. Kalau yang layer keempat berarti A ditambah setengah A. Yang 5 berarti 2A gitu, dan seterusnya kayak gini untuk Z nya lah. Untuk harga X dan Y nya itu kita mengikuti, artinya kalau misalkan dari ini kan X, Y, Z nya 0. Nah, berarti kalau kita lihat atom yang kedua itu berada di setengah Y sama setengah A gitu. Setengah Y, setengah Y, A nya 0, X nya 0, Y nya itu setengah, Z nya itu A/2 gitu. Terus lagi kalau atom ketiga berarti ini sama dengan ini kan, posisi X nya sama dengan ini, berarti posisi Y nya itu 0, posisi X nya itu berapa, berarti X nya itu 0 juga. Terus yang ketiga itu seterusnya sama, itu kan untuk satu unit sel. Kalau 2 berarti misalkan di sini atom yang kedua berarti X nya itu sebesar A gitu, tinggal dicari jaraknya aja, jarak bidangnya gitu. Kalau misalkan ini ini 0,0 berarti ini dilihat ya B nya, berarti ini 1B gitu. Kalau enggak ini setengah B atau Y. Kalau ini berarti X nya gimana, posisi lah, koordinat dari titik ini dilihat. Itu tentang pembacaan koordinat saja sih. Begitu untuk satu halaman ini, lumayan taihen ya. Jadi at least kalau saya bikin rekam video jadi nggak perlu banyak mikir lagi. Tadinya tuh aku dulu catatan ini nyatat sendiri, tapi pas baca lupa lagi, jadi pas baca lupa, jadi harus memahami lagi, artinya perlu waktu. Kalau nonton video kan gitu, udah pernah gitu. Jadi semoga bermanfaat, ataupun nggak bermanfaat terserah kalian ya, tergantung pada pemakaian penggunaan kalian ya. Nah, di sini tuh sangat membantu untuk modeling dari si surface-nya gitu. Untuk itu kedepannya saya mau berusaha membahas tentang untuk pembuatan surface FCC yang indeks similarnya lebih complicated gitu dari si harga indeks similarnya gitu. Dulu saya pernah bikin yang 410 210 surface. Itu tuh lumayan sulit untuk pemula. Makanya sebelum ke yang high complex problem, jadi harus yang basisnya dulu gitu. Segitu kiranya guys. Semoga bermanfaat, terutama untuk diri saya sendiri gitu. Dan terima kasih telah menyimak. Jika ada pertanyaan
ataupun koreksi dari kalian bisa komen ataupun promosi maning ataupun chat gitu, ataupun ya entah lewat apa aja lah, yang penting kalau misalkan bingung gitu bisa ditanyakan. Oke. Segitu aja, terima kasih. I'll catch you guys in the next video insyaallah. Bye bye. Assalamualaikum.